Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Sobat Pelatihan? Alhamdulillah sehat semua. Perkenalkan saya Yasri, Widyaswara Pusdiklat, Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menganalisis, menginterpretasi, serta menindaklanjuti hasil penelitian tindakan kelas atau PTK. Sobat Pelatihan yang berbahagia, target kemampuan peserta pelatihan dalam pelatihan adalah mampu menganalisis, menginterpretasi, serta menindaklanjuti hasil penelitian kelas atau PTK. Dari kompetisi yang kita sebutkan tadi, maka bisa kita uraikan dan kita ukur dengan 6 hal. Pertama, teknik pengolahan data. Ya. Yang kedua, analisanya seperti apa. Yang ketiga, penyajian hasil analisa datanya. Yang keempat, interpretasi data hasil penelitian. Yang kelima, menyimpulkan hasil penelitian. Dan yang terakhir adalah menindaklanjuti hasil penelitian. Itulah materi yang akan dibahas selama pembelajaran ini. Para sobat pelatihan yang berbahagia, untuk materi yang pertama yaitu teknik pengolahan data. Dalam PTK ada dua teknik yang digunakan berdasarkan data. Pertama, teknik analisa data kualitatif. Yang kedua, data kuantitatif. Untuk teknik analisa data kualitatif, itu biasanya instrumen dalam bentuk kualifikasi, narasi, atau angket. Sehingga pada layar, pada gambar diilustrasikan, misalnya ada 20 siswa menjawab 14 pertanyaan. Dari 20 siswa itu diolah atau dikumpulkan menjadi 14 klasifikasi pertanyaan berdasarkan jumlah siswa. Artinya satu kumpulan pertanyaan itu dijawab oleh 20 siswa. Dari 14 kumpulan itu maka diolah, ya, disintesis, diambil sarinya, lalu ketemulah kita sebuah sintesis. Dari sintesis itu berdasarkan kisi-kisi instrumen yang kita buat itu ada 4. Misalnya ada 4 kisi-kisi atau 4 kompetensi. Maka kita dapatkan bahwa ada 4 kesimpulan yang dapat kita lakukan. Itulah cara pengolahan data kualitatif, ya. Yang kedua, itu teknik pengolahan data kuantitatif. Sudah umum kita ketahui dan sobat pelatihan pasti sudah mengetahui bahwa ada 4 hal yang biasa digunakan dalam penelitian tindakan kelas. Pertama, pakai modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, ya. Nilai yang paling banyak muncul dalam sebuah hasil penelitian. Ya, seperti contoh, ya, misalnya ada data, ada nilai 4, 6, 8, 7 dan sebagainya, maka yang muncul yang mana itu namanya modus. Yang kedua adalah median. Median adalah titik tengah, ya, titik tengah yang mewakili nilai rata nilai, sehingga ini juga digunakan dalam penelitian tindakan kelas. Yang ketiga adalah rata. Rata ini yang sering banyak digunakan oleh para peneliti PTK karena rata ini merupakan hal yang memang sangat-sangat sering dilakukan dan mudah dilakukan, ya. Yaitu adalah menjumlahkan banyaknya data, ya. Jumlah data semua yang ada kita kumpulkan lalu dibagi dengan banyaknya data yang ada, maka akan ketemu nanti berapa rata-ratanya. Ini yang digunakan dalam mengklasifikasi, menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran hasil tes setelah selesai belajar. Yang keempat adalah persentase. Yang keempat ini adalah digunakan untuk melihat, ya, berapa persen perbandingan dari hasil satu dengan yang lainnya, ya, dari nilai satu dengan terhadap nilai keseluruhan, itu namanya persentase. Nah, keempat ini sering digunakan oleh PTK, tergantung nanti para sobat pelatihan yang menggunakan yang mana yang lebih nyaman, yang mana yang lebih paham, dan yang mana yang lebih mudah disajikan. Dari data tadi maka perlu dianalisis, ya. Nah, materi yang kedua, kita harus menganalisis data pelatihan, ya. Analisis data pelatihan itu proses, ya, proses dari mengelompokkan, melihat keterkaitan, lalu membuat perbandingan, persamaan, perbedaan, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa melihat, ya, peningkatannya seperti apa, ya. Ya, manfaatnya adalah untuk memberikan petunjuk dan mengambil sebuah keputusan, sebuah penelitian. Nah,
Analisis itu adalah dilakukan dari hulu sampai ke hilir. Dari analisis itu nanti perlu disajikan, ya, penyajiannya itu supaya melihat para penggemar hasil penelitian kita memahami atau mengetahui data yang kita analis seperti apa. Maka perlu ada cara-cara itu yang perlu kita lakukan. Minimal ada 5 bentuk yang dapat kita ungkap atau kita sajikan. Pertama dalam bentuk diagram batang. Diagram batang itu merupakan gambaran dari beberapa aspek, ya, dari komponen tertentu, ya, seperti pada layar kita gambarkan misalnya nilai hasil belajar, ya. Fatimah, ya, Fatimah itu dia nilai siklus pertamanya berapa, siklus kedua berapa, dan berapa perbedaan atau tingkat nilai peningkatan setelah siklus pertama dan kedua. Dari sana para pembaca terlihat dengan jelas dan paham dengan diagram batang tersebut gambarannya. Yang kedua, kita menggunakan diagram garis. Diagram garis juga sama. Diagram adalah suatu nilai, ya, yang dihubungkan dengan sebuah garis, ya, supaya bisa melihat perjalanan perubahan dari sebuah nilai seperti apa. Contohnya misalnya untuk yang garis yang pertama yang di atas itu ada nilai garis siklus 1, ya. Dari peserta pertama, kedua, ketiga sampai kelima bergesernya seperti apa. Kita lihat betul bahwa ada yang tinggi, ada yang besar dan sebagainya. Dari melihat diagram garis itu maka para pembaca artikel kita itu sudah terlihat dan sangat paham. Yang ketiga adalah diagram lingkaran. Ini untuk menggambarkan berapa persentase perbandingan antara data satu dengan data keseluruhan. Ini biasanya digunakan untuk melihat ternyata yang mana yang lebih meningkat, yang mana yang rendah dan sebagainya. Dari persentase itu akan terlihat secara langsung bahwa ternyata umpamanya si Fatimah sekian persen dibandingkan dengan yang lainnya. Diagram batang ini adalah diagram yang menghubungkan antara satu aspek dengan keseluruhan dengan pakai persentase atau skala persen, ya. Yang keempat adalah diagram histogram. Histogram adalah sebuah penyajian data yang mana data satu dengan itu kontinu atau berdekatan. Seperti digambarkan di layar bahwa misalnya Fatimah dia punya nilai siklus pertama sekian, siklus kedua sekian, dan peningkatannya sekian. Maka akan tergambar betul perbedaan antara siklus 1, siklus 2, dan nilai selisih dari siklus 2 dan kelas 1 sebagai peningkatan hasil belajar. Kemudian penyajian yang berikutnya adalah poligon frekuensi. Ini hanya memperjelas bahwa antara histogram dengan diagram garis digabung supaya perjalanan pergerakan nilai-nilai yang ada itu dapat jelas dilihat oleh para pembaca artikel atau pembaca hasil pelatihan. Ini mungkin 5 hal yang perlu diketahui oleh para peneliti PTK tentang bagaimana menyajikan data yang perlu disajikan. Materi yang keempat adalah data yang disajikan tadi, data yang diungkap tadi harus kita interpretasi, kita maknai. Sebagai contoh, kita lihat di layar, misalnya tabel nilai tes siklus 1, ya. Siklus 2 ya tentu ya, diambil misalnya setelah siklus 1 tanggal sekian. Maka apa maknanya itu? Pemaknaan itu akan bisa terjadi kalau ada kriteria. Maka para peneliti harus membuat kriteria dulu, ya. Seperti di layar misalnya kriterianya 1 sampai 15 itu kurang signifikan peningkatan hasil belajarnya. 15 sampai 30, 1501 sampai 30 signifikan. Lalu di atas 30 sangat signifikan. Dari tabel yang di depan, yang di atas dapat kita interpretasi. Ada 4 interpretasi yang dapat kita ungkap. Misalnya pertama, sebanyak 20% siswa yang mengalami peningkatan kemampuan hasil belajar yang kurang signifikan. Yaitu hanya 1 orang tadi kan yang dia dibawa. Yang kedua, sebanyak 60% siswa yang mengalami peningkatan kemampuan hasil yang signifikan. Artinya nilai peningkatannya 15 sampai 30 ya. Lalu sebanyak 20% siswa yang mengalami peningkatan kemampuan yang sangat signifikan, yaitu di atas 30 nilai peningkatannya. Yang keempat, secara umum general kita interpretasi. Dari tabel itu, maka secara umum siswa yang mengalami kemampuan hasil belajar yang sangat signifikan adalah sekian persen. Itu satu tabel itu ada 4 interpretasi yang dapat kita lakukan dan kita terjemahkan.
Itu materi yang keempat. Sobat pelatihan yang berbahagia, mungkin kita teruskan dengan materi yang berikutnya, yaitu materi yang kelima. Tadi interpretasi yang telah disimpulkan, yang telah disajikan, diungkap, itu perlu ada penyimpulan. Apa yang dapat kita simpulkan? Nah, dalam penyimpulan hasil PTK perlu kita memperhatikan 3 hal. Yang pertama, hipotesis indikator, hipotesis tindakan yang pernah kita bangun. Jadi hipotesis tindakan itu adalah suatu asumsi pertama bahwa ketika kita melakukan penelitian maka akan seperti ini hasil dari siswa. Yang kedua, analisa data dan hasil penelitian. Yang ketiga, tadi interpretasi data hasil penelitian. Ketiga ini dilakukan, maka kita dapat menyimpulkan. Misalnya kesimpulan yang diperoleh dari hasil PTK. Misalnya penggunaan pendekatan mikir, ya, kebetulan ini pembelajaran, ya, pendekatan dapat dalam pembelajaran, ya, dapat meningkatkan hasil belajar matematika secara signifikan. Ini kesimpulan yang kita tarik dari sebuah penelitian berdasarkan 3 hal tadi. Namun tidak hanya sebatas itu, perlu yang keenam, yaitu tindak lanjut hasil PTK. Mau diapakan hasil itu dalam laporan? Maka perlu ada rekomendasi, ada perintah yang penting ditujukan kepada pemangku kepentingan, misalnya kepala madrasah atau guru itu sendiri, ya, atau mungkin pihak-pihak yang berwenang di Kemenag dan Kanwil. Misalnya hasil penelitian PTK, maka ada hal yang perlu ditindaklanjuti dan yang penting. Pertama, kepala madrasah membuat kebijakan pembelajaran dalam penerapan pendekatan mikir bagi guru madrasah, karena dianggap ternyata itu bagus hasil penelitiannya. Yang kedua, misalnya guru-guru yang sudah memahami konsep pembelajaran itu jangan dibiarkan saja, maka dia diwajibkan untuk mengimplementasikan atau menerapkan dalam setiap pembelajaran di kelas. Rekomendasi sangat penting untuk perbaikan pembelajaran di kelas. Ini mungkin beberapa materi secara umum yang dapat kita uraikan. Mudah-mudahan dari penjelasan singkat ini sobat pelatihan dapat memahami dan termotivasi untuk belajar lebih bagus. Sobat pelatihan, demikianlah pembahasan tentang menganalisis, menginterpretasi data serta menindaklanjuti hasil penelitian tindakan kelas. Terus semangat, terus meneliti, dan terus memahami dalam mengikuti materi selanjutnya. Mudah-mudahan akan lebih bagus dan ada perubahan. Dengan ada perubahan berarti sobat pelatihan ada berhasil dalam pembelajaran pelatihan ini. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.